Kira-kira sisa umur gue berapa ya? 80 tahun? Itu mah banyak banget. Wah, berarti anak mama panjang umur nih. Iyalah, kan keluarga kita emang keturunannya yang gitu, mah. Mama juga pasti masih banyak kan sisa umurnya. Iya nak, jangan sampai sisa umurmu dipakai ya. Hah? Maksudnya dipakai buat apa, mah? Sekarang kan sisa umur dijadiin alat pembayaran di kota ini. Jadi sekarang nggak perlu uang? Wah, enak dong. Nggak enak dong, soalnya kan taruhannya nyawa. Mama tenang aja, nanti aku bakal kasih mama barang-barang yang mewah. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ini anak udah dibilangin malah bandel. Main pergi aja lagi. Lo lagi nyari apa, Vel? Mungkin gue bisa bantu. Gue lagi cari barang-barang yang mau gue beli. Soalnya gue mau pakai sisa umur gue. Oh alah, cara pakainya gampang banget. Tinggal bilang aja ke penjualnya. Ngomong-ngomong, kelihatannya lo udah beli banyak barang tuh. Iya, gue barusan beli tas mewah. Ini harganya cuma 3 tahun. Wah, murah banget. Kalau gitu, gue mau hedon deh. Tunggu, Vel. Jangan sampai lo berlebihan. Sekali-sekali lo boleh aja pakai buat senang-senang. Nggak mungkin berlebihan lah, kayak lagi pula sisa umur gue ada banyak banget. Ada 80 tahun. Wah, kalau gitu bisa belanja dengan puas dong. Permisi Bu Kantin, saya mau beli makanan yang paling mahal di sini. Ada nih Neng, tinggal pilih aja mau spaghetti atau pizza. Spaghetti aja deh, soalnya saya lagi pengen makan mie. Lagi pula harganya sama, cuma 1 tahun. Boleh, mau beli apa lagi nih Neng? Wah, Ibu juga punya kue coklat. Kalau gitu saya mau beli juga ya Bu. Soalnya murah-murah banget, harganya cuma 1 tahun semua. Masih mau apa lagi Neng? Selanjutnya saya mau beli minum dong Bu. Hah? Air mineralnya kok mahal banget, harganya 5 tahun? Iya, soalnya air mineral tuh lagi langka, jadi harganya naik deh. Ya udah deh, gue terpaksa beli. Soalnya gue perlu banget sama air mineral ini daripada gue mati kehausan kan. Terima kasih karena telah berbelanja di sini ya, Neng. Permisi, Mbak. Di sini ada ngejual apa ya? Kita menjual berbagai macam barang sih. Ada mobil, kendaraan, wastafel, kamar mandi. Pokoknya banyak deh. Ih, kok mobilnya mahal banget sih sampai 10 tahun? Karena kita hanya menjual barang berkualitas, Kak. Semuanya mewah. Jadi gimana? Mau bungkus? Ya udah deh, soalnya kan ini hari ulang tahun gue, jadi gue bebas dong mau pilih apapun. Mau beli apa lagi nih, Kak? Kalau cowok ada nggak? Soalnya saya nggak punya pacar nih, saya butuh kasih sayang. Alah, kalau cowok mah ada, Kak. Kita nyediain sewa pacar selama seharian. Astaga, kok harganya mahal banget, Kak? Lebih mahal daripada mobil, harganya 20 tahun loh. Soalnya kita pakai Idol, Kak, jadi bener-bener unlimited, cuman bisa dipakai sekali seumur hidup. Apa? Idol? Aku bisa pacaran sama Idol? Kalau gitu aku mau deh. Kok di luar rumah ada mobil ya? Sembarangan banget tuh orang parkirnya, padahal ini kan rumah kita. Itu mobil yang baru aku beli mah, harganya 10 tahun. Apa? Kalau gitu berapa sisa umur kamu? Masih 43 tahun kok mah, itu masih banyak kan? Tapi aku masih belum beliin mama sesuatu nih. Nggak usah beliin mama apa-apa, karena sisa umur itu nggak bisa ditambah, jadi jangan pakai lagi sisa umurnya. Aduh, kenapa mama khawatir banget sih? Karena mama nggak mau kehilangan kamu duluan, nak. Umur kamu itu harusnya masih panjang. Iya, aku bakal dengerin mama, tapi aku juga bakal cari cara buat nambahin sisa umur ini, mah. Aduh, loh, mama kenapa? Jangan-jangan sisa umur mama itu sisa sedikit? Iya, sisa umur mama sisa 1 jam. Ini semua karena mama hilaf terlalu banyak belanja barang. Makanya mama peringatin kamu, karena mama tuh udah pengalaman. Ya ampun mah, kalau gitu aku bakal kasih semua sisa umurku buat mama. Jangan nak, udah aku kasih mah. Besok aku bakal meninggal. Mama gak mau hal itu terjadi nak. Sekarang aku bakal berusaha buat cari cara nambahin sisa umur mah. Nek, aku yakin banget nenek tahu caranya nambahin sisa umur tuh gimana. Please kasih tahu aku, Nek. Tidak ada caranya, Cu. Itu semua salahmu karena kamu boros dalam berbelanja. Iya, aku bukan boros, melainkan aku ngasih sisa umurku tuh buat mama. Ya ampun, itu perbuatan baik, Cu. Kalau gitu nenek akan memberimu satu pilihan. Hah? Ini pilihan apa, Nek? Kamu bisa pilih peti emas atau mystery box. Kalau gue pilih mystery box, gue masih ada kesempatan buat hidup kan. Mungkin aja sisa umur gue bertambah. Tapi kalau gue pilih peti emas, gue udah pasti meninggal besok. Kalau gitu, saya bakal pilih mystery box, Nek. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang. Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan. Anakku, kebetulan mama buru-buru, jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan. Kalau gitu, mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Sally, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam ngelindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu
itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya, Bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget? Lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3. Kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya Ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa ke-upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Ya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan. Keren juga. Baru aja lo main Omi, kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget? Kata nyokap gue, bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue, jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta, bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1.